segan juga karena saya lihat itu makam di depan rumah saya. Seram juga ujung sana, paling seram tuh yang namanya Jembatan Uli ya kan. Ini pohon ini ada di sini walaupun angin nggak ada, ada pohon yang selalu bergerak, selalu seperhatiin. Loh, udara nggak ada. Duduk Juntayan. Itu sosok apa tuh Pak? Kayak perempuan rambut panjang gitu. Jadi pakaian putih-putih semua kakinya. Tapi ya kalau jalan tuh gak jejak ke tanah, kakinya gontayan gitu ya. Nah, terus seperti ketawa, ya ketawanya menakutkan. Jason tadi ngider-ngider, minta tolong cariin kepalanya. Kepalanya, wah sepertinya pemirsa ini adalah sebuah sosok ular ya pemirsa ya. Ini yang tadi Cesan sebutkan ya. Di semua wilayah, pekuburan adalah tempat angker yang tidak sembarangan orang berani mendekat, apalagi di malam hari. Tapi ada perumahan di kawasan Sasak Panjang yang jalannya harus membelah tengah makam. Banyak peristiwa gaib dialami warga, terutama yang rumahnya seperti berada di antara makam-makam tua. Lantas, seperti apa kisah para penghuni rumah yang halamannya pekuburan umum? Simak penelusuran tim Ganjil Misteri bersama beberapa anak indigo. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke Sasak Panjang yang tepian Bogor, kemudian masuk ke pemakaman Bukit Intan. Seperti ada yang tak biasa, sebab ada rumah yang sangat berdekatan dengan tanah pekuburan. Rumah itu seperti memiliki beranda berupa kuburan umum yang konon angker. Dulunya, kawasan ini disebut sebagai Bukit Tengkorak sebelum diubah namanya menjadi Bukit Intan. Sebenarnya kalau dari awalnya ya, saya juga agak segan juga karena saya lihat itu makam di depan rumah saya. Kata orang-orang sih daerah ini seram kan gitu. Awalnya sih memang iya, terus terang aja saya bilang. Orang jangankan saya, tukang ngojek saya dari Bojong itu kalau disuruh sini nggak mau. Nggak mau Pak katanya. Jadi saya bilang, seramnya apa? Soalnya sering ada kejadian dulu katanya. Ya saya sendiri kan nggak tahu ya kejadian apa. Saya bilang, wah pokoknya itu disebut dulu kan daerah Tengkorak katanya. Tengkorak gimana? Daerah Tengkorak katanya. Tengkorak gimana? Rupanya karena ini makam udah tua yang di ujung sana itu kan. Saya kebetulan karena memang makam ini udah lama, saya kan nggak tahu kan aslinya bukan orang sini saya kan dari Jakarta pindah ke sini. Saya pikir-pikir ya memang awalnya terus terang aja sebulan 2 bulan agak ngeri. Saya pikir-pikir ya memang awalnya terus terang aja sebulan 2 bulan agak ngeri. Siang menjelang petang, suasana pemakaman Bukit Intan terasa sangat senyap. Hanya gesekan angin seperti suara serangga yang mulai terdengar. Pemilik rumah yang berbatasan dengan makam mengakui suasana bisa sangat seram, apalagi selama ini ada pohon yang tidak biasa. Pohon itu selalu bergoyang seperti tertiup angin. Meski pepohonan lain tak ada yang bergerak. Pohon ini agak ini katanya, sering orang bilang di pohon ini suka ada
Jadi saya bilang, gimana ya? Lantas tinggal di sini saya memang agak ngeri lah ya, ngeri gimana. Selalu udah maghrib gitu udah tutup saya. Seram juga ujung sana, paling seram tuh yang namanya Jembatan Uli ya kan. Ini pohon ini ada di sini, walaupun angin nggak ada, ada pohon yang selalu bergerak, selalu seperhatiin. Loh, udara nggak ada. Nah, orang bilang justru di situ, di pohon itu suka orang apa namanya. Makanya saya pikir, ini lama, baru-baru ini aja. Yang ini ya, yang besar ini. Jarang orang kalau ke sini soalnya. Ya, dari lihat usianya juga puluhan tahun ya. Puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Memang ya Pak ya. Orang sini juga bilang kalau yang satu itu pohon tuh jangan deh. Pohon ini ya. Nah, pohon ini. Ini kan pohon beringin ini. Pohon beringin ya. Namanya pohon beringin ya. Iya. Mitosnya selalu akan ada betul. penghuni-penghuni, Iya. makhluk astral mau dari manapun itu, pasti mereka itu menyukai tempat yang namanya pohon beringin ya Pak ya. Iya, betul. Petang sudah mendekati malam. Kumandang azan sayup terdengar dari loudspeaker masjid-masjid di sekitar kawasan itu. Secara perlahan, Cesan yang ikut memandu penelusuran tim Ganjil Misteri mulai merasakan sesuatu yang aneh. Angker nih. Oke pemirsa Ganjil Misteri, kita lihat keganjilan apa yang ada di pohon ini ya. Ini aku agak merasa agak merinding juga. Merinding juga Pak ya. Ini pas sekali ya Pak ya, kita pas maghrib nih. Ini bukan berarti mau ganggu apa-apa. Ya. Sekedar untuk Mungkin kita akan nyari tahu nih ada apa nih di pohon ini ya pemirsa Ganjil Misteri. Mungkin kita akan langsung dengan Cesan. Di belakang ini ada sebuah pohon ya. Pohonnya yang cukup tua banget ya. Kayaknya sih usianya puluhan tahun ya. Kalau Cesan tadi dapat sedikit bayangan ya, karena kan ini masih belum gelap banget. Dia kayaknya ngintip-ngintip. Cesan yang ngeliat tuh tinggi, gede, hitam, berbulu lebat, matanya merah. Kayak semacam genderuwo. Untuk sosoknya cukup menarik ya Cesan ya. Ganas banget. Cukup ini. ganas ya. Ganas. Untuk powernya juga cukup lumayan di Iya, sini. Untuk powernya dia kalau Cesan ini kayaknya panas banget. Panas ya. Panas Banget ya. Ya. Saya juga sudah keringetan ya di sini ya Tapi pemirsa kok Ganjil Misteri ya. biasanya kalau misalkan ya orang-orang yang mungkin berpapasan ketemu dia atau melihat dia, kalau misalkan dia punya batin yang nggak kuat, takutnya biasanya terjadi sakit karena hawanya dia panas, dengan berbenturan. energi kita ya seperti Iya. itu ya Cesannya. Itu kalau dia nggak diganggu nggak, yang penting kita jangan ganggu dia. Jadi dia ada dunia lain, dunia masing-masing. Tapi benarkah banyak kisah-kisah mistis yang dialami warga di dekat makam? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pemilik rumah lain merasa tidak pernah diganggu. Tapi memang banyak peristiwa ganjil yang dialami. Selama ini, ia juga terpaksa harus melewati tengah kuburan karena jalan itulah yang paling dekat dengan rumahnya. Pak Ipan mengakui beberapa peristiwa gaib terjadi meski kategorinya tidak mengganggu. Itu pun tak menjadi alasan buatnya merasa takut
tinggal di rumah tersebut. Di CCTV itu kan kalau ada suatu benda yang aneh atau mencurigakan bunyi. Nah, saya penasaran, apaan itu kok bunyi? Saya bilang, sekalian nggak ada orang. Begitu sharingin kamera saya, Ya. sebelah rumah saya itu, yang rumah tinggi itu ada rumah tinggi, Ya. yang lagi sedang bangun itu kayak turun suatu makhluk yang aneh lah gitu. Bayangan putih turun ke jalan terus masuk ke dalam makam. Nah, itu yang pernah saya lihat. Saya tanyakan kepada yang orang-orang yang tahu lah, punya penglihatan yang lebih lah, katanya itu seperti kayak harimau turun lah gitu katanya. Harimau turun lah gitu katanya. Dan juga yang saya lihat ya pernah ada sesuatu Pak, yang saya lihat seperti bola api banaspati Pak ya, yang pernah mau nyerang ya Pak ya, Iya, ke rumah itu ya Pak ya. Iya, kayak bunyi ledakan kencang, tapi berkasnya nggak ada gitu loh. Bekasnya nggak ada. Nggak ada sama sekali, jadi bunyi kencang Oh aja. jadi Bapak pernah mengalami juga tuh, pernah Iya. merasakan adanya kiriman ya, Iya, seperti itu ya, kiriman gitu, buar. juar gitu Iya. bunyinya. Pas saya lihat kok nggak ada gitu ya. Itu yang di sebelah rumah ya. Sebelah rumah ya. Iya, rumah yang gedong tinggi itu. Kejadian tak biasa juga pernah dialami oleh Pak Hasan yang menjadi penjaga makam. Suatu hari, seusai menguburkan jenazah, ia diberi ikat pinggang. Tiba-tiba, malamnya ada sosok yang mendatanginya, minta ikat pinggang dikembalikan. Kalau orang sini sendiri mah belum pernah gitu. pernah. Tapi kalau pendatang ya sering. Sering. Gitu. Iya. Oke, jadi Gojek juga kadang-kadang ya pernah digodain gitu. pernah sering digodainnya. Iya, Berarti Gojek. para makhluk astral di sini mungkin ganggunya Orang luar. orang luar ya. Ya namanya di makam ya Iya. gitu. Waktu itu ya kan kita emang nurunin gitu. Cuman saya makan nggak tahu ikat pinggang tuh apa bergunanya buat apa gitu. Jadi saya kasihin begitu. Kenapa pas siang kita malamnya kita diparanin gitu. Ya wujud yang tadi siang orang yang meninggal, orang yang meninggal. Dan ternyata malamnya diimpikan seperti itu Pak ya. Iya, dikata impi, ya belum tidur, kata tidur ya. Disuruh diambil lagi dibalikin. Oh, suruh gitu. diambil lagi dipulangin. Iya, pulangin. Ya alhamdulillah pas diambil sama laki dipulangin ya. Sampai Udah nggak sekarang, diimpiin lagi ya? nggak pernah ngimpiin Oh, jadi lagi. nggak diganggu lagi. Nggak diganggu. Malam terus bergerak. Suasana pekuburan Bukit Intan semakin mencekam. Koko Randy kemudian memanggil seorang anak indigo yang sejak tadi melihat banyak eksistensi gaib dirasakan. Dan benar, ada sosok-sosok tak terlihat yang ternyata sedang mengintai dari alam gaib. Ya oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya bersama salah satu anak indigo dengan siapa ini? Fernandes. Fernandes. Oke, Nandes bisa menceritakan kira-kira ada sosok apa saja yang ada di sekitaran pemakaman ini? Ya, saya bisa lihat di sini ada dua sosok. Dua sosok. Ada yang ini, yang ada apa gitu ya? Yang sosoknya putih, ada berdarahnya di bajunya. Oh jadi berdarah ya, Iya. sangat berdarah mungkin. Heeh. Untuk wujudnya ini sekitar cowok apa cewek? Sepertinya cowok sih. Ada yang paling satu, yang paling menakutkan. Ya menakutkan. Apa tuh? Sosok kerdil Kerdil, yang berbulu panjang. berbulu panjang Iya. ya. Itu mungkin salah satu sosok genderuwo ya. Ya, sepertinya. Untuk energinya gimana nih di sini? Energinya di sini ada amarah. Amarah. Iya, dan ada sedih. Banyak kejadian mistis dialami pemilik rumah yang berbatasan dengan tanah pemakaman. Lalu seperti apa sosok penunggu gaib pemakaman Bukit Intan? Benarkah mereka memiliki energi negatif? Jangan kemana-mana,
Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kegaiban semakin nyata setelah makam mulai mendekati titik paling sakral. Gelap di tengah malam semakin mencekam karena Chesan mendapat pesan untuk mencarikan potongan kepala sosok yang menakutkan. Setelah itu, ia juga melihat ada ular dengan aura kurang bersahabat. Setelah melihat dua sosok itu, Chesan segera kerauhan. Raganya dipinjam untuk berkomunikasi dengan alam manusia. Nah, itu dia Chesan ya. Ternyata dia sedang mencari interaksi nih ya di sekitaran sini. Halo, saya cari-cari nih Chesan di mana saja, ternyata ada di sini ya. Iya. Oke, Chesan bisa jelaskan mungkin untuk energi yang ada di sekitaran sini? Cukup panas juga ya di sini ya. Karena tadi Chesan mendapat bisikan semacam kayak makhluk halus itu minta tolong. Minta tolong? Iya, minta tolong. Makanya Chesan tadi ngider-ngider minta tolong cariin palanya. Mungkin dia udah lama nyari palanya yang hilang. Kalau kita bilang gitu kayak setan buntung ya. Setan buntung ya pemirsa Ganjil Misteri ya. Iya, makanya dari tadi Chesan nyari di mana posisinya dia. Karena dia kayaknya pernah Chesan playback ulang lagi. Mungkin nih zaman dulu atau apa ini ya dulu ya, mungkin udah lama ya. Betul. Udah lama dia pernah mati, dibuang ke sini kayaknya, tapi untuk anggota tubuhnya itu terpisah. Untuk anggota tubuhnya itu terpisah. Chesan merasakan untuk sebelah sana itu ada kayak semacam jin atau siluman ya, tapi berbentuk itu kayak semacam ular tapi bersisik, tapi dengan wajah yang sangat cantik banget. Wah, cantik banget di sebelah sana nih. Chesan coba untuk berkomunikasi dan masukkan ke raga ya Chesan ya. Ke badan. Ya, selamat malam. Dengan siapa bisa kita mencari tahu? Dengan siapa kami berbicara? Wah, sepertinya pemirsa ini adalah sebuah sosok ular ya pemirsa ya. Ini yang tadi Chesan sebutkan ya. Ya, kita di sini hanya ingin mencari tahu ya. Bisa menceritakan ke kami? Selamat malam. Dengan siapa kami berbicara? Nyai. Nyai, bisa kami mencari tahu? Di sini tadi ada sebuah sosok mungkin ya yang kepalanya hilang ya Nyai ya. Ini dari mana nih Nyai? Kenapa selalu mengganggu orang yang lewat di sekitaran pemakaman Bukit Tengkorak ini Nyai? Gak sopan. Kalau bisa jangan diganggu lagi Nyai. Tidak bisa. Tidak bisa. Aneh. Komunikasi dengan sosok ular yang masuk ke raga Chesan belum terjalin, tapi tiba-tiba muncul sosok lain yang memiliki energi lebih kuat. Wow, ternyata berubah lagi nih pemirsa Ganjil Misteri ini. Ini sosoknya berbeda nih dari yang tadi nih pemirsa Ganjil Misteri ya. Ya, kalau misalkan sosok ini kita bisa ajak komunikasi mungkin. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Saya berbicara. Waduh. Wah, ini adalah sosok macan mungkin ya pemirsa Ganjil Misteri ya. Assalamualaikum. Oke. Dengan siapa ini? Seperti salah satu penguasa lagi yang ada di sekitaran sini nih pemirsa Ganjil Misteri. Chesan. Chesan. Ayo Chesan. Seperti biasa terasa gelap ya. Gelap ya. Gelap.
kayak semacam diajak ya, kayak diajak main ya. ya ajak main atau apa, kok nggak salah tadi juga ya, soalnya cara tiba-tiba banget tadi. Kisah dari seorang sesepuh desa seperti mengonfirmasi semua yang baru saja dialami Jason. Kawasan pemakaman Bukit Intan memang angker sejak lampau, sehingga tidak boleh dibuat sembarangan, terutama di sebuah pohon yang memiliki penghuni menyeramkan. Ini menurut sejarah ya, yang sesepuh kita di sini, Pak Sarman namanya. Ini dulunya kuburan tua ini. Kuburan tua. Kuburan tua yang betul-betul penghuninya sampai sekarang tuh tidak ada saudaranya. Tidak ada saudaranya. Nah, sehingga nggak ada yang ngurus. Nah, satu waktu adik saya dari Sumatera, dia punya panca indera ke-6. Ya. Jadi kami lewat di sini. Lagi teriak-teriak tuh di atas pohon. Oh, di atas pohon. Iya, duduk. Pohon Jadi, apa tuh, Pak? Ini pohon beringin Oh, ini. pohon beringin. Iya. Iya. Kakinya gontayan gitu ya. Nah, terus seperti ketawa, ya ketawanya menakutkan. Tapi adik saya ini berani. Ditunggunya di situ. Nah, kalau kamu mau mengganggu masyarakat di sini, saya usir kamu, kata adik saya. Oh, iya. Nah, begitu. Jadi dia di sini terus nggak lama terbang ketawa. Ketawa. Iya, terbang dia arah ke sana. Iya. Ya di sini memang agak sedikit angker gitu loh. Ya. Itu di dahan yang sebelah sana tuh duduk Juntayan. Itu sosok apa tuh, Pak? Kayak perempuan. Perempuan. Perempuan rambut panjang gitu. Jadi pakainya putih-putih semua Putih-putih. kakinya. Tapi ya kalau jalan tuh gak jejak ke tanah. Oh iya, ya Gitu. namanya makhluk gaib ini Makhluk ya, gaib emang ya. tidak injak tanah ya. Iya Pak, ya. betul. Tinggal di rumah yang berbatasan tanah makam seperti mempunyai beranda tak biasa. Sebab pemakaman yang angker itu tak ubahnya halaman rumah. Tapi para penghuni merasa biasa-biasa saja. Meski di awal menempati rumah itu selalu dibuat merinding. Tapi itulah yang terjadi. Dunia gaib bisa tak berbatas dengan dunia nyata. Yang dibutuhkan hanya saling menghormati tanpa mengganggu kehidupan masing-masing. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.